Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita di Tugu Panglima. Kita naik. Nah, di sini dulu sejarahnya Kota Pangkalan Bun. Nah, itu tugunya, guys. Dulur. Tingginya nggak tahu berapa meter. Belum pernah ngukur. Nah, dulu saya pernah manjat di sini, tapi ini sekarang dikunci, digembok. Nah, ini silsilahnya. Nggak kelihatan ya? Nah, ini silsilahnya nih. Nah, silsilahnya nih. Ada pemerintahan Belanda juga. Nah, silsilah Sultan Hamengkubumi. Nah, di sini dijelaskan. Wah, nggak cukup nih. Dimiringkan aja ya. Dimiringkan saja biar cukup. Silsilah Sultan Mangkubumi, Kerajaan Kota Waringin. Ke-1 Adipati Antakusuma, Kiai Gede. Nah, ini silsilahnya nih. Sampai turun temurun sampai berapa itu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 15. Sampai 15. Itu nama-nama pejabat yang pernah bertugas di Kota Waringin Barat. Bandar Maulen, ini Belanda ini. Zaman Belanda. Nah, ini ada gambar-gambarnya pesawat, terus terjun payung. Ini tentara sekutu nih kayaknya ini, dan sejarahnya 13 orang terjun payung, 1 di Sambi. Monumen Palagan Sambi. Oke, kita mutar sebelah kiri lagi. Nah, di sini nih tulisan di atas itu apa itu? Ini kalau dari HP nggak jelas, enggak ini lur. Apa itu? Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Oh, berarti ini sejarahnya ini yang di Kota Waringin ini ya. 1 April 1946, IR Reynold Silvanus. Pelantikan Ciming menjadi Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kobar berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 oleh Gubernur Kalteng ya, Kalimantan Tengah. Nah, ini pejabat tangan ini. Oh, ini malah ada tulisannya bujangga yang lagi bercinta itu. Nah, ini 3 Oktober 1959 hari jadi Kabupaten
Kota Waringin Barat. Pak, ini ke mana sih? Ini sejarah, awas kamu jangan di depan situ. Sejarahnya dulu. Nah, ini Husein Hamzah gugur di Rengas, nah, di Sungai Rengas. Husein Hamzah, nah, ini pak waktu perjuangan ini ya. Itu mati kenapa Pak? Iya gugur. Nah, teruskan perjuangan sampai titik darah penghabisan. Nah itu pesannya dari Husein Hamzah. Nah ini kalau ini kayaknya nih masih zaman dulu ini. Pak, ini apa sih Pak? Di Nangabulik, Sumpitan suku Dayak Mamah Darat. Yang kayak monyet kayak apa sih itu Pak? Nah ini upacara pada 17 Desember 1945, rapat raksasa. Nah ini ada, oh ini ada yang sudah tompal-tompal ini lur. Ini dulu saya kesini masih utuh ini. Ini sudah tompal-tompal, ini ada yang jahil ini paling ini. Ada yang jahil ini. Keluar bundaran ke Jalan Ahmad Yani. Nah ini pembalasan gerombolan burung desa. Oh. Ditusuk. Iya. Yang jahat yang mana sih Pak? Ya penjajah lah, Belanda. Belanda yang jahat, yang jajah di tanah kita ini. Nah itu rumah adat, itu rumah suku Dayak. Nah ini kalau ini dandanannya ini kayak ini tentara Jepang ini, serah terima kuasa dari Jepang ke RI. Nah akhirnya terus ini biasanya Jepang kalau sudah gitu bunuh diri ini. Ini prajurit-prajuritnya. Pak, ini Pak mau bunuh diri. Iya. Pakai apa? Nah itu tentara Jepang. Pakai apa sih Pak? Latihan Hokukudan, Senendan, Haiho. Oh, latihan bela dirinya Jepang ini, militer Jepang. Kamu jangan menghalangi. Nah ini upacara bendera RI di Kumai. Nah ini di Kumai. Jadi ini sejarahnya dituliskan atau digambarkan di dinding-dinding monumen ini. Makanya ini disebut Monumen Panglima. Jadi aslinya sebutannya Monumen Panglima, tapi dulu saya kecilnya biasa nyebut Pangkalan 5. Nah ini upacara bendera Jepang. Oh ini pembantaian, gambar pembantaian ini. Nah, Jepang menindas rakyat tak berdosa. Nah ini Jepang ini bantai rakyat kecil ini. Nah ini Sultan dan istri melewah pos jaga Jepang, melewati pos jaga Jepang. Nah ini Sultan dan istrinya. Nah ini penjaga pos Jepang, jadi melewati pos Jepang.
Nah ini terus pemimpin RI dihukum mati. Nah ini sejarahnya nih. Ini orang Jepang nih yang nembak ini. Jadi sejarahnya dulu memang pembantaian waktu penjajahan. Nah ini tahun 1919 Syarikat Dayak. Ini pembentukan Syarikat Dayak ini tahun 1919. Nah Belanda menyerah ke Jepang. Nah ini gambarnya nih, Belanda menyerah ke Jepang ini. Nah ini tentara Jepangnya. Nah, terus ini Syarikat Islam. Nah ini tokoh-tokohnya, gambar tokoh-tokohnya nih. Tahun 1914 pembentukan Syarikat Islam. Nah ini kapal Jepang ini. Kapal Jepang datang. Nah terus Belanda menyerah sama tentara Jepang. Nah tulisannya itu Belanda dipulangkan melalui Kumai. Nah melalui pelabuhan Kumai berarti Belanda zaman penjajahan dulu ya lur. Nah ini apa namanya sejarah dulu ya, ini dituliskan di gambar-gambar di dinding-dinding ini atau monumen, dibuat monumen. Nah ini perkawinan Putri Gagelang dan Raden Sridewa. Ini berarti keluarga kerajaan ini. Nah ini istananya. Ini istana luhur Jami Rumah Mangkubumi. Nah ini perlawanan Gusti Gumat dengan Belanda. Oh berarti ini alurnya ini yang bawah ini ke kanan, terus yang atau alurnya ini ke kanan semua nih lur, ke kanan semua ini. Berarti saya salah ambil ini tadi, salah ambil apa awalnya. Nah harusnya ke sana tadi. Jadi ceritanya itu berlanjutnya ke sana. Nah ini malah jadi awal-awalnya dulu. Nah ini orang Dayak zaman dulu mata pencahariannya ini berburu sama berladang. Nah di sini perjanjian darah Batu Petahan. Nah ini ditusuk, gambarnya di sini ditusuk, coba tembus ini. Kencing situ. Nanti dulu sabar. Nah ini rumah adat awal pemukiman. Nah ini. Jadi awalnya ya kan benar lur. Ini jadi dari sini ini tuh awalnya nih, harusnya tadi saya ke kanan. Nah itu gembok yang pertama tadi itu. Nah ini pintu masuk. Dulu boleh masuk ini, tapi sekarang nggak boleh, digembok itu. Nah harusnya dari sini mutarnya ke kanan. Nah ini harusnya tadi begitu. Nah ini awal pemukiman. Nah ini judulnya tulisannya. Nah terus ini mata pencarian berburu, terus berladang. Nah di sini pentahbisan
Raja 1 Kota Waringin. Nah, nih Raja 1. Nah, ini permaisurinya ini. Nah, ini penggawanya. Nah, di sini perjanjian darah. Nah, ini lanjutannya ini. Perjanjian darah. Jadi saya awali lagi ini ya, Lur. Nah, yang atas ini pribumi, Istana Luhur, Masjid Jami, Rumah Mangkubumi. Nah, ini perkawinan Putri Gagelang dan Raden Sri Dewa. Nah, di sini perlawanan Gusti Gumat dengan Belanda. Nah, terus di sini lagi penyerahan kerajaan kepada Belanda. Berarti kalah. Nah, kalah perang. Jadi kerajaan diserahkan pada Belanda ini. Nah, begitu ceritanya, alur ceritanya ya. Nah, terus ini pembentukan Syarikat Islam. Nah, terus di sini Jepang datang nih. Nah, Jepang datang, Belanda menyerah kepada Jepang. Nah, Jepang datang. Nah, terus Belanda dipulangkan sama Jepang naik kapal laut melalui pelabuhan Kume. Nah, ini gambarnya. Nah, itu kapalnya, benderanya juga bendera Jepang tuh. Pulangkan, kalau enggak dibuang di laut sana. Nah, ini harus ceritanya ini. Pemimpin RI dihukum mati, Jepang datang langsung ditembak-tembak itu. Langsung didor. Nih upacara bendera Jepang, bendera Indonesia diganti Jepang, bendera Belanda diganti Jepang. Nah, terus pembantaian rakyat kecil, Jepang masuk. Nah, ini badan bela dirinya militer Jepang. Okukudan, Sinendan Haiho. Terus ini serah terima kuasa dari Jepang ke RI. Nah, ini Jepang menyerahkan. Nah, begitu alur ceritanya. Saya kebalik ini tadi. Nah, pembalasan gerombolan burung desa. Berarti ini tentara Jepang ini yang dibantai. Tentara Jepang yang dibantai ini. Ini rapat raksasa 1945. Nah, begitu ceritanya. Ini yang awal tadi. Nah, pelantikan Cemihing menjadi Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kobar berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 oleh Gubernur Kalteng. Halo Cembling. Wah, sampai capek dia mutar-mutar pokoknya. Ya, ini biar tahu. Yes. Nggak boleh galak-galak. Nggak boleh galak-galak.
Nah ini yang saya video awal tadi ya. Ini terakhirnya sebetulnya. Nah ini di sekitar Taman Tugu Panglima. Ini kalau malam minggu biasanya rame di sini. Oke, itu aja untuk mengenang para pejuang dulu. Ini dibuatkan monumen tinggi sekali ini. Itu yang atas itu gambarnya itu Kijang Kera, nah petani kebun karet. Nah, oke itu aja. Videoin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.